Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Azwa Garden. Kali ini kita akan memasuki video yang kedua tentang tumbuhan ajaib atau tanaman ajaib. Dan tanaman ajaib yang kedua yang kita bahas adalah pohon kelor atau nama latinnya Moringa oleifera. Daun kelor memiliki banyak sekali kandungan yang melimpah yang sangat baik untuk kesehatan. Dan manfaat daun kelor untuk kesehatan ini bahkan sudah sangat terkenal di luar negeri, terutama di Amerika. Bahkan warga Amerika menjuluki daun kelor ini atau pohon kelor ini sebagai miracle tree atau pohon ajaib. Di saat ini di Indonesia sudah banyak petani yang membudidayakan daun kelor secara besar-besaran atau di perkebunan yang luas, dan bahkan sudah diolah menjadi bubuk dan diekspor ke luar negeri. Maka kita sebagai masyarakat di Indonesia yang mudah sekali menemukan atau membudidayakan daun kelor, alangkah sangat rugi jika kita tidak mengkonsumsi tanaman ajaib ini. Daun kelor adalah tanaman yang sangat mudah sekali tumbuh di iklim tropis karena memang pohon kelor ini adalah tanaman tropis. Biasanya ada di negara-negara Asia Tenggara. Kandungan yang ada di dalam daun kelor sebagian besarnya adalah protein nabati. Daun kelor juga mengandung antioksidan yang cukup tinggi dan juga mengandung asam amino yang cukup lengkap. Selain itu, daun kelor juga memiliki kandungan kalsium, magnesium, fosfor, kalium, natrium, zinc, zat besi, dan masih banyak lagi. Bahkan daun kelor juga mengandung vitamin B1, B2, B3, dan juga vitamin C, sehingga sangat baik sekali untuk kita jadikan obat herbal, apalagi jika kita olah menjadi bentuk bubuk. Sedangkan untuk kita jadikan makanan kesehatan untuk keseharian kita, sangat mudah sekali. Kita tinggal menanam, kemudian tinggal memetik daun kelor di pekarangan rumah kita, yang bisa kita jadikan makanan pelengkap dengan pengolahan yang sangat simpel, yaitu hanya dengan dimasak kita jadikan sayur bening. Dan itu sudah cukup untuk menambah kebutuhan vitamin, mineral, dan protein di dalam tubuh kita. Karena kandungan daun kelor ini yang sangat melimpah, daun kelor juga sangat terkenal di Indonesia, khususnya di petani organik, sebagai bahan untuk pembuatan pupuk organik, terutama pupuk organik cair. Tetapi daun kelor juga menjadi bahan yang sangat berkualitas jika kita jadikan sebagai bahan baku kompos. Dan yang terlihat di video ini adalah daun kelor yang sudah kita masak dengan tingkat pemanasan 100 derajat Celcius dan sudah siap dikonsumsi. Dan saat mengkonsumsi daun kelor ini, kita akan merasakan sensasi yang menenangkan karena kandungan asam amino yang terdapat pada daun kelor. Kemudian jika kita mengolah daun kelor ini menjadi pupuk organik cair dan juga pupuk organik padat atau kompos, maka lebih simpel jika kita jadikan lindi ya. Akan sangat lebih mudah jika kita menjadikan daun kelor ini salah satu bahan organik pembuatan pupuk lindi super ya, yaitu pupuk lindi cair maupun pupuk lindi padat atau komposnya, karena di sini kita akan mendapatkan dua manfaat jika membuat pupuk organik cair air lindi. Jadi sisa-sisa bahan organik yang terkandung komposisi juga bisa kita jadikan kompos. Dan ini adalah salah satu hasil dari pupuk lindi super yang saya buat, yang salah satu bahan organiknya adalah daun dan juga ranting kelor, sisa-sisa dari yang dimasak oleh istri saya, sehingga tidak terbuang sia-sia. Sisa-sisa dari daun kelor ini kita jadikan sebagai bahan pupuk organik, dan hasilnya sangat luar biasa. Dan karena kandungan unsur hara yang terdapat pada daun kelor, biasanya pupuk organik yang dihasilkan dari daun kelor bisa diaplikasikan pada tanaman saat fase vegetatif maupun di fase generatif. Karena daun kelor selain mengandung protein atau asam amino sebagai pengganti nitrogen, daun kelor juga mengandung fosfor dan juga kalium yang cukup tinggi. Bahkan daun kelor juga mengandung unsur hara sekunder, contohnya seperti kalsium dan juga magnesium. Bahkan daun kelor juga mengandung beberapa unsur mikro seperti boron, walaupun jumlahnya kecil. Jadi saya sangat setuju jika daun kelor ini dijuluki miracle tree atau pohon ajaib, karena kandungannya yang begitu melimpah. Selain bisa menjadi makanan kesehatan atau obat herbal, daun kelor ini juga bisa kita jadikan atau kita manfaatkan menjadi pupuk organik yang sangat bermanfaat untuk dunia pertanian. Bahkan hasilnya juga sangat luar biasa. Di dalam dunia kesehatan, daun kelor ini biasa digunakan untuk melancarkan pencernaan, membantu untuk melancarkan pencernaan. Dan juga dari penelitian, daun kelor juga bisa mencegah dari tumbuhnya sel kanker. Bahkan daun kelor juga bisa digunakan untuk menurunkan gula darah dan juga mempercepat penyembuhan luka. Dan masih banyak sekali manfaat-manfaat dari ekstrak daun kelor.
Dan saya kira sahabat tani atau teman-teman pengangguran bisa mencoba membuat pupuk organik yang salah satu bahannya dari daun kelor. Dan saya sangat menganjurkan untuk menanam daun kelor di lahan atau di pekarangan teman-teman sahabat tani ataupun teman-teman pengangguran, karena manfaatnya sangat luar biasa. Dan hasilnya pun sudah saya rasakan hasil dari pupuk organik yang salah satu bahannya dari daun kelor ini di pohon anggur saya, dan juga di tanaman-tanaman yang lain yang saya budidayakan di perkebunan saya. Contohnya di kebun kakao saya dan juga di kebun cengkeh saya juga saya terapkan pupuk organik, baik itu cair maupun padat, yang juga hasil dari salah satu bahan organik atau bahan bakunya adalah dari daun kelor dan ranting kelor. Dan tentu saja buah yang dihasilkan pohon akan lebih baik, lebih alami dan lebih sehat. Sama dengan jika kita mengkonsumsi daun kelor yang kita masak menjadi sayur bening ini, maka juga akan sehat dan lebih alami dan lebih aman daripada kita membeli obat-obatan kimia. Begitu pula juga di tumbuhan. Jika kita dalam kondisi tidak sakit parah dan tidak membutuhkan obat kimia yang mendesak, maka alangkah baiknya kita melakukan pencegahan dengan mengkonsumsi makanan-makanan sehat, salah satunya yaitu daun kelor ini, yang bisa kita jadikan sebagai sayur bening sehingga menjaga ketahanan tubuh kita dari radikal bebas, karena daun kelor mengandung antioksidan yang cukup tinggi. Sekian, terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Bukan maksud menggurui, hanya berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.